Kenapa perselisihan keyakinan selalu ada di Indonesia? Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs akan diskusi kembali bersama Ustadz Kainama. Kenapa di Indonesia makin banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kaidah Islam? Kata Bhinneka Tunggal Ika, Unity and Diversity ini yang bersatu ada di dalam wilayah besar dan mayoritinya adalah Muslim. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan buat siapa? Western. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik-baik saja mudah-mudahan ya. Nah, di tayangan-tayangan kita setelah kita juga lihat, kita baca gitu ya, bahwa beberapa hal yang kita rasa ini menarik untuk dijadikan diskusi. Hampir semua tayangan kita itu menarik untuk dijadikan diskusi sesuai dengan topik dari tayangan tersebut gitu. Yang menarik adalah beberapa tayangan kita yang semestinya bisa dijadikan diskusi malah jadikan perdebatan yang ujungnya bukan perdebatan ilmiah, melainkan adalah pembunuhan karakter atau kemudian kata-kataan yang mungkin sangat nggak edukatif ya menurut saya. Dan ini yang menjadi pertanyaan adalah saya sudah ya kita tinggal di Indonesia ini udah lebih dari 40 tahun saya pribadi ya. Dulu kayaknya kalau kita beda keyakinan itu hal yang biasa aja lah gitu. Teman saya sampai sekarang pun teman saya yang berbeda keyakinan juga banyak gitu. Dulu zamannya masih ABG lah, pacar-pacaran gitu, bahkan yang beda keyakinan itu banyak banget gitu ibaratnya. Jadi hal yang lumrah aja gitu, dan beda pilihan politik juga hal yang biasa aja gitu ya. Nah, yang udah di atas 30-40 pasti paham itu ya, bahwa dulu tuh biasa aja. Tapi circa 2014-2015 kenapa hal ini seperti sesuatu yang jadi friksi ya, jadi polarisasi gitu ya, perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan politik itu jadi pemecah belah gitu. Kenapa sih gitu? Apakah ada sesuatu hal yang membuat ini bisa terjadi gitu ya? Dan apakah ini memang sesuatu yang sudah lama terjadi gitu? Kita akan tanya dengan salah satu narasumber kita yang juga ketika memberikan materi di kita tuh sering banget juga mendapatkan serangan-serangan juga. Langsung aja. Ini saya katanya nggak boleh bilang bang gitu katanya. Kalau disambung katanya takut salah gitu kan. Untuk yang fans beliau, bang Ari jangan panggil bang dong gitu ya. Ustaz Ki aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Saya nggak boleh panggil bang lagi katanya. Jangan panggil bang, nanti sambung nggak enak. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanan safar antum nih? Kayaknya udah Gimana perjalanan haji antum? Masya Allah. Nikmat. Nggak ada kenikmatan. Aduh. Masya Allah. Walaupun dengan ya pasti setiap itu kita nggak mengejar kenyamanan kan di sana kan ya, tapi tetap ketagihan gitu. Allahu Akbar. Itu dia ya. Itu nikmat ya, nggak bisa dibayar dengan. Masya Allah. Waduh, di depan mata kita lah jenazah, karena lagi panas banget kan, gitu ya. Tapi di situ jadi ada hikmahnya. Kita ke tempat itu yang panasnya di atas 50 derajat, gersang, nggak ada pemandangan alam yang beauty segala macam, gitu kan. Itu kayak menunjukkan nggak boleh ada sebab lain selain dia untuk datang, nggak boleh ada sebab lain selain dia. Buktinya dengan tempat yang dengan kayak begitu, yang datang jutaan, gitu kan? Orang pada datang, misalnya gue disuguhin apa di situ, ini kebalikannya. Apa yang bisa gue lakuin nih terbaik? Keren banget ya. Masya Allah. Waduh, ini sebuah pengalaman spiritual yang kayaknya nggak bisa ceritain, harus di experience teman-teman semua. Makanya mulai sekarang daftar aja udah langsung. Mudah-mudahan amin ya Allah, dipercepat prosesnya. Masya Allah. Islam dan semua orang yang menyatakan dirinya kepada semua orang di luar dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang yang Islam, itu ya itulah yang seperti Akhi bilang, waktu akan membuktikan apakah dia wallahi hanya lillahi ta'ala atau ada hal lain di samping-samping itu. Iya benar juga ya, nggak boleh sebab lain ya benernya. Nanti kelihatan yang Akhi bilang di sana tuh susah.
Mau cari apa enaknya di sana? Iya, Seenak-enaknya kita bayar yang paling mahal haji, program haji yang paling mahal. Pada saat di sana engkau pasti akan merasakan Berat. duduk di bawah kita itu walaupun pakai karpet, di bawah kita tuh batu cadas Iya. dan panasnya minta ampun Iya. setelah keluar, dan kita wajib menikmati itu. Ketika kita di Musdalifah contohnya, Iya. walaupun udah disediain batunya, tetap aja kita pada suatu saat harus mencari batu Iya. tambahan. Lalu jalan pas habis mabit itu langsung besoknya kita jalan misalnya Mujamarah. Kita Mujamarah, kita lewat terowongan Mina. Walaupun banyak tempat yang ada kipas pakai air itu lalu askar semprot-semprot air dan apa. Ngaruh. Nah, kalau Anda bukan lillahi ta'ala tapi untuk mencari sesuatu di balik itu niatnya ketahuan di situ. Iya. Saat Nah. kalau kita ngelihat haji atau umroh ya, atau haji lah ya gitu ya. Itu jutaan manusia dengan berbagai latar belakang. Nah, Bahkan mayoritas nggak bisa bahasa Arab, tapi dengan Al-Fatihah yang sama gitu, yang dalam waktu ada azan 2 menit langsung baris jejer gitu kan. Perbedaan itu nggak menjadi masalah. Ibaratnya gini, dengan banyaknya perbedaan dan juga sedikit persamaan, kan ibaratnya sedikit ya, ibaratnya yang persamaannya itu di agamanya, di Al-Fatihahnya, mungkin yang lainnya mungkin nggak hafal mereka kan, sama keinginan ketemunya sama gitu. Tapi latar belakangnya, rasnya, budayanya, darahnya segala macam beda. Iya. Mereka bisa bersatu dari sesuatu persamaan yang sedikit. Nah, kita di Indonesia ini dengan persamaan yang banyak, perbedaannya sedikit. Iya. Di keyakinan aja nih. Iya. Gitu. Tapi seolah-olah udah kayak kita tuh musuhan gitu. Sesuatu yang beda jauh. Malu kita sama diaspora yang tinggal di luar, nikah sama bule misalnya kan. Banyak perbedaan, persamaan mungkin sedikit gitu ya. Mungkin sama-sama satu keimanan atau mungkin sama-sama satu pekerjaan, bisa mereka berjalan. Nah kan kita udah tinggal puluhan tahun bareng, beda pilihan politik aja berantem. Iya. Beda pergi ibadahnya berantem. Iya. Kenapa bisa begitu sih, Ustaz? Apalagi kalau lihat konten antum nih, ada yang misalnya ada yang dapat hidayah, misalnya, oke saya cari tahu, keren itu. Oke, saya pelajarin. Nanti kalau udah nemu saya mau ajak debat, keren itu. Masya Allah. Ada yang belum apa-apa udah bilang bohong itu. Lah kalau bohong kan yang diomongin kan kitab itu, malah menjelekkan kitabnya kan gitu kan. Langsung to the point, pembunuhan karakter segala macam. Bukan itu sebenarnya ujungnya kan itu. Kenapa sih, sejak kapan sih bisa kayak gini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Negara kita dikenal Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang paling dikenal orang adalah unity in diversity, ya tah? Bineka Tunggal Ika. Nah, ketika unity and diversity ini berada di negara yang mayoriti Muslim, dengan segala rasa hormat dan ini mungkin bisa menjadi satu trigger, menjadi pemantik untuk orang juga mencari apa yang kayak nama bilang ini bohong atau apa, penipu atau apa. Silakan, itu sudah terbuka sekarang, zaman media, zaman internet, semua udah kita klik aja, semua udah akan terbuka. Bahkan dokumen-dokumen usang itu bisa dilihat sekarang. Nah, kata Bineka Tunggal Ika, unity and diversity ini yang bersatu ada di dalam wilayah besar 13.000, 17.000 malah sekarang katanya pulau. Dan mayoritinya adalah Muslim. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan buat siapa? Western. Menakutkan gimana tuh? Dengan mayoritas yang bisa mengayomi yang berbeda iman dengan Muslim melalui unity in diversity itu yang Bineka Tunggal Ika itu, maka dengan begitu sangat mudahnya kepalsuan serta kebobrokan dari Western ideology itu akan dibukakan dan semua orang akan tahu. The truth about lies. Ini bahaya ini. The truth about lies which came from Western. Western takut.
Aslinya Western takut. Western, pokoknya semua Western takut. Apalagi sebagai pemimpin-pemimpin besar yang punya pengaruh di ekonomi. Ya. Ya kan? Yalah. Nah, untuk menguasai ekonomi dan segala sumber daya, baik itu finance maupun human resources, lalu ada earthly resources, macam-macam lah, mining atau tambang dan sebagainya. Itu harus bisa lewat politik. Nah, kalau politiknya masuk ya terlalu kelihatan banget dan orang nggak mau terima. Ya. Lalu caranya bagaimana? Cari celah yang bisa ditemukan ketika orang Indonesia mengajukan dasar unity and diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Masa iya nggak ada celahnya di situ? Dapat apa itu? Kekristenan minoritas. Maaf, jangan marah. Yuk, ini udah mulai serius nih. Kekristenan minority. Pakai diksi ini, pakai frasa ini untuk kasih lihat dan untuk memecah belah persatuan Indonesia yang sudah terjalin luar biasa. Ketika Kristen Natalan, anak-anak Muslim itu cari bambu lalu pasang sabua. Sabua itu kalau di Indonesia Timur bilang tenda-tenda yang pakai terpal untuk mereka kebaktian. Anak-anak Islam di musola, di masjid. Iya. Contoh di Priuk dah, nggak usah jauh-jauh. Akhi kan tahu ini gereja Gemis, gereja Masehi Injili Sangheta Laut di Jalan Enggano. Itu satu tembok sama Masjid Al Mukarrabin, bener nggak, di depan pos 8? Iya, Istiqlalnya pada nama itu katedral. Istiqlal masih ada jarak lah sama katedral yang Tapi ngejeblak jalan. ada jalan ini, ada jalan bawah. Yang paling parah di Priok udah. Nempel ya. Nempel, Gemis, gereja Gemis. Ya Allah. Di Priok ini di Jalan Gandaria, di Jalan Enim tuh di belakang terminal tuh ada namanya komplek Angkatan Laut. Komplek perhubungan laut, tentara angkatan laut, orang bea cukai, satu komplek di situ. Itu tahu nggak sih? Itu sebelahan gitu, Kristen sama Islam. Itu ketika Ramadan, itu anak Kristen semua di situ puasa, akhi. Iya, udah berbaur aja gitu kan. Iya, nggak pusing. Natalan, orang-orang tante, om semua yang Natalan di situ kan kebanyakan Ambon, Manado, Sangir, Batak ya kan, di Priuk tuh, di jalan itu tuh. Itu kalau Natalan, itu mereka nggak ada yang masak bak atau RW. Kenapa? Karena mereka tahu yang Muslim pasti datang ke rumahnya, makan di rumahnya. Iya benar juga. Kayak Ustadz Benri bilang kalau lagi Ramadan yang bangunin sahur itu penduduk lokalnya itu ada anak yang non Muslim dari timur bangunin sahur padahal dia nggak puasa tapi ikut sahur. Iya. Mesti sesuatu yang indah. Indah zaman dulu. Nah 2014 ada satu kejadian yang aneh gitu. Ketika tiba-tiba frasa Kristen minoritas, Islam mayoritas kok ada? Iya. Ya ada diksi itu, ada narasi itu gitu. Iya. Nangkep ya? Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada itu. Dan lagi ya saya kembali ke Priuk lah, lihat di Priuk atau di Ambon ya. Oke lah Ambon udah inilah, kita ke Priuk aja. Ke Tanjung Priuk nih. Di sekitar Jalan Enggano aja lah, nggak usah jauh-jauh lah, ya kan? Kita anak Priok, kita tinggal di Priok kita. Orang Muslim mengucapkan Selamat Natal, nggak mengucapkan Selamat Natal nggak pusing. Ya. Nggak pusing. Nggak ada yang bikin rame di sosmed gitu. Enggak, karena memang waktu itu juga belum ada sosmed. Oh iya benar. Udah gitu anak-anak Islam itu, anak-anak dari musola, dari Al-Husna, Masjid Al-Husna. Itu zaman itu masih mewah banget gitu. Kalau di rumah tuh ada kebaktian Natal, pakai kursi yang dilipat itu, yang besi itu, yang warna merah tuh. Kursi yang disatuin, dilipat. Kursi kondangan ya? Kursi kondangan. Itu kan mewah banget. Itu ada anak Muslim nyariin pakai motor, dipikul sampai tengah malam itu. Tante, kita beresin ini slow aja. Tante udah diem aja situ, nggak usah ngapa-ngapain. Om udah tenang aja, Bung, tenang aja. Itu anak Betawi, anak Muslim, orang Padang, orang bantuin. Nah nanti kalau pas Idul Fitri atau Idul Adha, gantian. ada sholat di Barunawati SD itu namanya Barunawati SD Angkatan Laut. Itulah punya lapangan satu-satunya di situ. Itu anak-anak Kristen tahu nggak, akhi? Namanya tali rafia yang warna-warni itu, yang plastik. Itu mereka yang tarik buat bikin saf.
Keren banget. Wallahi, tanya sama anak Priok, tahu SD Barunawati. Ditarik itu bikin saf, lalu ujung-ujungnya diikat dan disapu itu semua lapangan. Bersih. Mereka yang pakai motor, anak di belakang 2 orang, 3 orang itu pegangin mimbar karena mesti pindahin dari Al Husna. Yang kecil, mimbar kecil pinjem. Bawa ke situ. Cariin ini pinjaman sajadah untuk imam. Dan pada saat itu imam tidak perlu turun dari mimbar untuk buka dia punya. Itu anak-anak udah tahu, anak Kristen. Anak-anak gereja GPIB, anak gereja Pantai Kosta yang di Jalan Gadang. Waduh. Udah pada paham mereka deh. Ya paham. Itu dia, kenapa ya? Dulu kayaknya semanis itu gitu ya hubungannya. Nah ini saya jawab, 2014 ada apa? Ada apa? Ada satu kekuatan yang tak nampak, akhi, masuk melalui saudaraku yang aku hormati, aku cintai di Republik ini. Jadi gini, maksudnya gini. Tahun 2014 itu menuju ke 2017 itu ada satu kekuatan yang tak nampak, yang tidak saya bisa sebutkan namanya, satu kelompok ini. Mereka masuk melalui celah apa? Frasa tadi, Kristen minoritas, Islam mayoritas. Mereka masuk lewat celah frasa itu. Dipakai frasa ini untuk apa? Untuk memecah belah. Karena peka ini. Ini peka banget ini. Dan ini bisa dijual di luar negeri. Iya. Bisa dijual. Benar. Dan mereka masuk lalu pakai frasa. Dengan menggunakan apa? Frasa tersebut, Kristen minoritas, Islam mayoritas. Lalu masuknya kemana? Ke para pemilik komal Kristen. Apa tuh Komal? Channel. Ya, yang bukan pendeta beneran dan bukan pengerja gereja beneran. Pura-pura. Mereka keluarkan, lepaskan diksi ini. Yang dilepaskan apa? Selalu tentang apa? Tentang Islam itu anti toleran. Islam itu radikal. Islam mengusik-ngusik kitab kami. Contohnya siapa? Kainama lah. Bahkan ada beberapa kali saya waktu pas akhi pergi haji, ya kan, saya keliling lah. Ada beberapa ustadz bilang, ini ada video dari orang Kristen. Waktu antum lagi podcast sama akhi Ari Untung, dibilang apa judulnya? Ari Untung dikibulin sama Kainama. Ada yang bikin begitu. Diganti judul. Iya, dia bikin kayak thumbnail gitu. Udah gitu Profesor Refli Harun dikibulin, ditipu sama Kainama. Karena apa? Karena mereka sadar. Saya tidak menyalahkan mereka dengan kata-kata itu. Bilang Kainama penipu, bilang Kainama pembohong, pendusta. Saya jadi tahu, orang-orang ini sebetulnya tahu bahwa kalau Kainama dibiarkan, Kainama akan berbahaya bagi mereka. Karena tujuan Kainama apa? Mengembalikan lagi keadaan kita seperti dulu, yaitu toleransi yang proporsional. Apa itu? 25 Desember, it's yours. Idul Fitri is ours. I respect that. Gitu. Ketika orang Islam puasa, tidak pernah ada kayak dulu. Sekarang ini mulai berani orang ngerokok di jalan, warung nggak tutup, makan es krim di depan orang Islam, malah bilang udah buka aja. Udahlah, nggak usah terlalu fanatik, nggak apa-apa. Jakarta sekarang ini tahun 2020 ke atas, akhi Ari mungkin merasakan Ramadan itu cuma berasa 1 minggu, benar nggak? Kita lihat Jakarta puasa itu cuma 1 minggu. Selebihnya udah kayak bukan puasa. Orang makan di mana-mana nggak pusing. Iya, ada bebas aja. Itu yang ingin dibangun. Kalau toleran tuh kayak gitu. Jangan paksa orang lain yang nggak puasa untuk jadi susah juga. Gara-gara kamu puasa, orang lain susah. Ini frasa-frasa ini dimasukkan oleh kekuatan yang tadi saya bilang tidak nampak. Siapa? Western. Yang tidak suka dengan persatuan yang begitu indah di Republik ini. Iya. Ya kan? Dia masuk dan lewat mana? Orang-orang yang mengaku dirinya adalah
Kristen, pemimpin agama, lalu buka channel, tapi nggak ketahuan gerejanya di mana, dan hanya pakai kartun. Banyak yang gitu sekarang di channel-channel YouTube dan TikTok. Itu kartun, orangnya nggak ada, dan pakai nama komik gitu, nama-nama yang tidak ketahuan ini siapa orangnya. Karena apa? Karena mereka takut. Faceless berarti ya. Utamanya hanya hatred. Pecah belah. Pasti penghujatan terhadap Islam. Akhi, sejak tahun akhir 2020, 2021 awal, itu semua bukan semua ya, ada begitu channel banyak di YouTube dan TikTok itu yang menggunakan nama kekristenan. Padahal orang Kristen sendiri nggak tahu itu siapa. Tapi begini juga, Ustaz. Nah, Sebuah hal seperti ini kan bisa terjadi ketika ada umpan terus dimakan. Kalau menurut saya dari sisi Islamnya juga ada yang dibuat memalsukan itu, ada juga. ada. Yang kemudian seolah-olah Islam itu juga kemudian benar-benar keras, Ada. benar-benar kasar. Ada. Jadi seolah-olah yang di sana ngelempar umpan Iya, dari dimakan di sini. Kristen sendiri nggak tahu sebenarnya. Iya, iya. Mereka mengatasnamakan itu. Nah, Iya. dari yang mengatasnamakan Islam juga sosok marah, Iya. sosok segala macam, ribut jadinya. Iya, Yang kitanya sebenarnya nggak ada masalah sama Iya. saudara-saudara kita yang Nasrani kan gitu. iya. Mereka yang bikin kasusnya segala macam seolah-olah jadi sesuatu yang besar gitu. Iya. Jadi sebenarnya di dua belah pihak ini ada sebenarnya. Kalau di Islam itu orang yang dipakai sebagai apa? Digunakan sebagai gitu ya. Ally apa? Ally itu apa? Ally itu kan sekutu. Sekutu. Heeh. Ally. Heeh. Kalau udah sekutu sama kafir berarti maaf bukan Islam. Ya dong. Ya dong, maaf ya. Itu masuknya munafikun. Dan munafikun lebih bahaya daripada kafir. Kalau kafir kita ketahuan. Ya kan? Ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Baqarah dari Al-Qur'anul Karim. Itu tentang orang beriman. Ayat 6 sampai 10 cuma 5 ayat itu tentang kafir. Tapi 11 sampai 20 bayangin 10 ayat untuk munafikun. Artinya munafikun lebih berbahaya. Berbahaya. Nah itu ya. Mereka tahu posisi yang Akhi bilang, tahu mereka. Lepas contoh. Kurban tidak boleh lagi. Maaf ya. Ini contoh aja. Saya bukan melawan suatu kebijakan yang dikeluarkan di Indonesia agar tidak lagi anak-anak SD melihat pemotongan kurban atau ada di lembaga-lembaga publik. Tidak boleh diadakan potong hewan kurban, betul? Di beberapa tempat mungkin ya. Tapi belakangan soalnya nggak menyaksikan langsung kurban kan lagi nggak di Indonesia. Iya. Sekarang lebih tertutup katanya. Ya kalau bisa di tempat-tempat yang public services itu tidak diadakan lagi. Dan orang tidak mulai itu karena kekejaman diperlihatkan gitu, memotong hewan gitu. Ini kan pemahaman yang aneh gitu. Iya. Pemahaman yang aneh. Padahal kalau kurban saya ajak anak saya malah. Suruh lihat itu proses penyembelihan memang. Dan Islam pola kurban itu tidak boleh bikin hewan sengsara. Iya. Ada studinya itu memang. Ada ilmunya, nggak sembarangan. Kurban, contoh kita lihat kurban. Mulai ada masukan informasi begini. Islam itu mengambil pola ibadah Yahudi. Bagaimana ceritanya? Kurban. Kurban milik mereka, Yahudi klaim punya Yahudi ini. Enggak, orang Kristen yang ngomong. Oh gitu. Iya, orang Kristen yang ngomong. Ya, yang ini yang ingin melemparkan polemik gitu, para polemikus ini. Islam itu ibadah kurbannya itu adalah copy paste, mencuri dari ibadahnya orang Yahudi. Oh, dianggap begitu? Ya. Lalu ada ayat-ayat Quran itu adalah copy paste dari Bible. Dari Bible malah. Nah, orang-orang seperti saya merasa inilah saat di mana saya harus menunjukkan, mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya yang proporsional. Contoh, kurban itu bukan milik agama, sekali lagi, bukan milik agama Yahudi, bukan. Kurban adalah bagian ibadah agama Abrahamik. Oh. Jelas ya, beda ya. Iya, Makanya itu saya ngomongnya pelan-pelan.
Orang-orang Kristen yang ngomong itu Islam mengambil atau mengcopy paste, mencuri dari agama Yahudi, itu berarti dia bukan orang Kristen. Kenapa? Karena dia tidak tahu Bible. Contoh, Akhi, boleh nggak saya ngomong tapi tidak ngoceh aja? Nanti dibilang penipu. HP masih bawa, masih ada isinya. Masih. Pulang haji takutnya belum, ya maaf, takutnya belum sempat isi pulsa kan gitu, ya kan pulang haji nih, ini saya ngobrol sama orang yang dari sana nih, berkahnya masih kebagian nih. Allah. Tapi Ya ini Allah. serunya kalau ngomong sama Ustadz nih, bawa handphone. Mana buka apa nih? Bukanya gini. Kejadian spasi 22 tanda bagi yang titik 2 tuh 10. Nanti bukannya yang versi paralel kan ada tuh. Oke, ada. Ada. Oke. Nah, ketika itu sudah dibuka di pojok kanan atas untuk ke ayat atau bacaan berikutnya, itu ada tanda panah orange yang ada tanda panah 2 ke kiri ke kanan. Nah, itu untuk buka halaman. Oh, gitu. Ya. 10-nya apa itu? Yang itu kuning. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya kan? Pasti dibilang wah ini mencuri, ini sumbernya nih, ini awal pertama kali terjadinya kurban. Klik tanda panah ke kanan, Akhi, maaf ya jangan marah. Kanan ya. Ya, terus. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Udah. Tanda panah itu lagi. Kuningnya aja ya. Ya. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Iya, klik lagi. Ini sama kayak di Al-Quran ya? Iya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Terus klik lagi. Abraham mengambil domba itu. Ditukar ya sama Allah jadi domba. Terus? Karena Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Baik, sebentar. Tahan di ayat terakhir tuh ya. Ada peristiwa kurban yang baru aja kemarin masih anget nih kita. Akhi juga di sana bayar untuk di sana carikan, ya kan? Hadiu. Ya. Bayar berapa rial terus mereka cari, mereka yang potong nanti laporan. Peristiwa ini adalah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atau Abraham Abinu diminta untuk mengorbankan putranya. Di Yahudi bilang Ishak, di Islam bilang Ismail. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini dijadikan masalah? Ismail anaknya bukan? Anaknya juga. Ishak? Anaknya juga. Iya. Kalau di kita Ismail, apakah itu dosa? Enggak. Karena di situ tidak disebutkan nama anak siapa. Dan di Al-Quran juga tidak disebutkan namanya siapa. Tapi ada keterangan berikutnya dalam Al-Quranul Karim yang mengarah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Oke ya, sudah ya. Lalu di sini nggak bisa, masalah nama nggak bisa mereka guncang gitu. Untuk adu domba antara Kristen dan Islam. Apalagi dengan Yahudi. Mereka nggak bisa nih, karena nggak ada namanya. Oke, pindah ke korbannya itu. Korbannya dibilang, itu Yesus dinubuatkan untuk pengorbanan menebus dosa. Yang tadi domba nyangkut, domba kepalanya nyangkut, ya kan, di semak belukar. Di sebelumnya itu ada domba itu kan. Jangan kau apak-apakan anak itu, ya kan. Terus Bapak Abraham atau Abraham Abinu nengok ke belakang, lihat ada domba, tanduknya nyangkut di semak belukar. Semak belukar yang tempat nyangkutnya domba itu adalah semak yang berduri, Ustadz. Nah, ini dihubungkan dengan Yesus yang kepalanya dipakaikan mahkota duri. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, ketika disalib dipakai mahkota duri berdarah-darah itu. Itu nggak ada hubungannya. Oke, di sini juga nggak bisa karena tidak ada kekuatan latar belakang data dan historical eventnya nggak ada. Malu lagi orang Kristen tersebut, ya kan? Terakhir kepada gunung yang tadi itu. Gunung ini disebut sebagai Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Kita lihat sekarang. Mereka nggak bisa lagi pakai ini. Arabic Bible yuk. Arabic Bible. Nanti yang SVD ya. Coptic Church yang kemarin ya. Udah. Nanti seperti kemarin. Ada kotak paling kanan tuh kosong. Isi aja ketik. Genesis spasi 22 tanda bagi 14. Ntar dia jalan sendiri. Oh, ya.
Nah, nama gunungnya yang disebutkan tadi di situ Tuhan menyediakan, dalam bahasa Arabnya itu Jabal, apa itu coba? Jabalid Dabayura. Yera'ah, artinya melihat. Yera'ah. Yera'ah. Hurufnya itu Jabal, lalu ada ya, ra, Ya. lalu Yera'ah, ain. Yura'ah. Yera'ah. Jabal Yera'ah. Oke, sekarang gini, Ustadz, maaf ya, jangan marah. Jabal Roba Yura'ah. Itu blok aja. Udah, up. Copy, ya. Pindahkan ke Google kosong, bukan Google Translate, bukan. Belakangnya tambahin Wikipedia. Kita pengen tahu ini di mana ini tempatnya nih. Terus ke bawahnya Jabal Rakhah. Klik Jabal Rakhah. Nanti kita lihat hurufnya sama dengan Bible bahasa Arab. Tuh lihat ada bahasa Arabnya, Jabal Yara'ah, benar? Jabal Yara'ah di mana? Hajar Mountain, Gunung Hajar. Di mana? United Arab Emirates. Oh. Disebutnya Hajar Mountain. Hajar itu siapa? Ibunya Siti Ismail. Nah, di mana disembelihnya? Di Arab berarti ya. Ini menurut siapa? Menurut Bible. Orang-orang yang marah sama kain nama ada di podcastnya Ari Untungs. Itu orang-orang yang tahu bahwa suatu saat hal-hal seperti ini akan dibuka. Wah. Berarti yang disembelih itu adalah putranya Siti Hajar, yaitu Ismail. Ya. Tapi memang menariknya bahwa ada, kalau nggak salah kan, sembelihlah anakmu yang tunggal kan berarti. Ya kan? Pada saat itu kan yang pernah tunggal cuma cuma Ismail. Kalau Ishak yang pernah dibilang tunggal, orang udah berdua punya kakak kok. Iya benar. Iya. Dan di sini lebih parah, kenapa disebutnya Jabal Hajar? Ini sebetulnya Jabal Yara'ah, ini adalah Jabal Hajar, gunungnya Hajar. Hajar itu siapa? Iya, maminya. Udah. Berarti kejadian dipotong itu di mana? Oh, di gunung ini namanya. Waduh, jadi sebenarnya terbuka kalau di sini ya. Kalau di sini nih, mungkin ya ini bisa di pembahasan dari teman-teman dari yang berbeda keyakinan untuk mencari tahu. Gitu iya, ya. cari tahu lah, jangan marah. Ketika proses penyembelihan ini ada dialog nggak sih antara bapak dan anak ini? Ada. Kalau di Islam kan ada dialognya. Ada. Kan? Itu peristiwa itu ketika diajak itu, anakku, mari kita mempersembahkan korban kepada Tuhan gitu kan. Lalu anaknya bertanya, mana korbannya ya ayah? Kita sudah sampai di tempatnya, kayu sudah ada, api sudah ada, minyak dan sebuah perlengkapan untuk menyembelih ada. Korbannya mana? Engkau. Udah ada dialog itu? Udah. Di Bible itu? Bible. Engkau. Bahkan lebih tepatnya ditulis di dalam kitab namanya Midrash, kitab orang Yahudi itu. Bahwa dibilang begini, engkau. Terus ketika itu Ismail bilang apa? Memang tidak disebutkan namanya Ismail, tapi anak tersebut bilang apa? Lakukanlah memang ini. Kalau ini memang dari Tuhanmu ya ayahku. Dan biarlah Tuhanmu melihat bahwa aku adalah orang yang sabar terhadap apa keputusan. Mirip ya sebenarnya ya dengan yang ada di Quran. Terus apakah Al-Quran ngambil? Ya. Tapi kalau secara logika pada saat itu kan ketika dibuangnya kalau saya sempat baca dulu, dibuangnya Ismail itu dibuang ke padang gurun Betseba kalau nggak salah ya dulu. Beersheba. Itu kan ketika Ishak lahir kan. Iya. Logikanya di usia segitu yang bisa diajak dialog ya Ismail kan, karena Ishaknya masih bayi. Iya. Dan uniknya ketika setelah disembelih mereka, dan malah di dalam kitab Bereshit itu tadi, kitab Bereshit, kitab Torah Bereshit, itu pada saat kejadian ini Ishak belum lahir. Malah belum lahir di Torah tuh. Di Torah belum lahir. Kenapa? Karena setelah kejadian ini baru pertemuan antara malaikat Allah dengan Sarah. Ya kan, yang Sarah tertawa sehingga namanya nanti anak itu adalah Ishak. Ishak artinya tertawa. Afwan. Ismail artinya Yishmael. Yishma. Oh, sama artinya mendengar juga ya? Kayak bahasa Arab ya? Iya. Oh, iya. Itu tahu, Allah mendengar. Allah mendengar. Iya. Dan uniknya katanya bisa sembelih pulangnya ke Beersheba mereka. Itu. Kalau bacaan tadi diterusin, pulangnya ke Beersheba.
Berarti kan yang tinggal di Beersheba Hajar ya, dia mau ke sana. BR artinya sumur. Sheba itu adalah nama tempat yang nanti untuk pada kemudian hari disebutkan dalam Torah juga, Ratu Beersheba. Sheba itu daerah yang dikenal sekarang dengan Yaman. Sumur itu ada sebelum Beersheba. Jadi sumur itu artinya menempatkan bahwa ada sumur di tanah Sheba. Beersheba itu artinya sebetulnya itu. BR artinya sumur, well, pit, ya kan, sumur. BR Sheba, BR sumur di tanah Sheba, di tanah Arab. Yuk kita buktikan yuk, mau ya? Coba. Iseng ya? Oke, supaya saya jangan dibilang penipu dan apa gini. Saya pikir ada daerah di Israel namanya Beersheba juga, Beersheba kalau nggak salah. Oh itu Mukara Yordan, udah Mukara Petra itu. Oh, beda. Ya Idumea. Oh. Idumea itu apa? Idumea itu apa? Idumea. Badut tuh Idumea. Bukan. Itu hidung merah ya. Idumea. Apa daerah-daerah namanya Idumea? Tanahnya merah, Edom. Oh. Tanah merah Edom, Idumea. Edom, tanah Edom merah. Nah dari tanah Edom itu nanti yang saya udah pernah cerita itu bahwa diambil tanahnya untuk jadi Adam. Oh. Idumea, Adam. Oh. Adam. Dari tanah. Tanahnya warnanya merah, Edom. Sampai sekarang masih ada. Karena Petra, udah pernah jalan ke sana. Ya, Petranya iya, emang tanahnya memang merah di Petra. Merah kan, udah pernah. Ya. Oke ya kita kembali ya. Untuk pembuktian terakhir dan puncak dari itu, dari yang kita baca tadi. Dan ini tidak pernah mengambil dari Al-Quranul Karim. Ini untuk membuka wawasan bahwa ada orang-orang yang takut dibuka ini, akhi. Takut banget. Karena mereka akan ketahuan mereka sedang adu domba. Benernya enggak, benernya kita begini, gitu ya. Oke. Ketiknya gini, Genesis spasi 16 tanda bagi 14 spasi Sefaria pakai F biasa. Sefaria. Kan nanti keluar ada bahasa Hebrew, ada bahasa Inggris lah. Oke. Angka 14-nya udah dapat belum itu? Itu 14 ya? Oke. Klik di sembarang tempat di situ. Duk gitu. Nah, nanti keluar tuh di bawah. Cari, geser ke bawah yang ini. Komentari, jangan jauh cepet-cepet dong. Komentari. Ada, klik udah. Nah, geser ke bawah pelan-pelan cari M Lamikra. Nah, itu keluarnya nanti itu ini gundul ya. Iya. Gundul. Ini yang tadi Billy cerita itu. Jadi Hebrew tanpa nikut. Iya benar. Nggak ada harokat. Nah, dari atas pelan-pelan ya turun ke bawah ada yang tulisan huruf Romawi. Gel observation. Udah. Gel observation le Quran ya kan antique apa terus gel observation historique critique sur les Mahomet. Stop dulu di situ, lihat itu judulnya. Itu disebut judul perikop atau judul bacaan. Itu tentang Mahometism atau kemuhammadan. Mahometism itu Muhammad. Mahometism. Mahometism itu ismenya Islam, Muhammad. Ya kan? Apa ismenya Muhammad? Ya Islam. Oke? Ini bersumber dari bacaan yang tadi loh, yang Yara'a Jabal Yara'a. Oke, udah ya. Nah, di sebelah kesana, di sebelahnya ini minta tolong akhi dengan segala rasa hormat, ini di blok. Nih huruf Hebrew-nya. Itunya jangan huruf Hebrew. Enggak. Mulainya dari sini kan dari kanan ke kiri. Oke, dari situ geser sampai dapat koma pertama. Jangan koma pertama mana? Ini. Koma pertama. Oke. Copy, pindahkan ke Google Translate Ibrani Indonesia. Mereka takut akhi. Karena mereka ini memang para penghujat yang ini ya, takut dibuka ini. Jadi mereka ketahuan bahwa mereka sedang membawa Islamophobia ke Indonesia. Di rumah suci kaum Ismail, yaitu Ka'bah. Ka'bah benar itu, yaitu Ka'bah dari bahasa Kuba. Terdapat sebuah sumur yang diberi nama Bir Zamzam. Waduh, yang letaknya di sebelah timur Ka'bah. Masya Allah. Dan di atasnya dibangun sebuah bangunan kecil yang megah.
Di Injil, di Bible. Udah ya, Ana jalan ya. Jangan dulu, Ustaz. Ya Allah. Jadi di Bible juga disebutkan Ka'bah ya. Allah Akbar. Tapi ini mungkin karena pada nggak paham kali bahasa Ibrani ya. Jadi mungkin nggak paham kalau ini lagi menjelaskan mengenai Ka'bah. Oh. Ya terus yang disembelih tadi siapa? Dengan data-data dari itu sendiri yang disembelih siapa? Iya, bahkan di sembelihnya ini di rumah suci kaum Ismail itu Ka'bah dari bahasa. Ulang lagi dong, Akhi, sekali lagi dong. Enak suaranya. Oke. Kalau Akhi baca ini tuh suaranya merdu gitu, beneran. Oke, ini bahasa Ibraninya nih. Oke, kalau mungkin biar lebih cocok. Iya. Tam. Bahasa Ibraninya begini tulisannya. Biar kita sakabong lagi. Heeh. בבית הקדוש לישמעאלים והיא הקבה, קבה. מלשון קובה, נמצא באר אחד יקראו ביר זמזם והוא למזרח הקבה, ובנין קטן מפואר בנוי עליו. Tuh, ulang sekali lagi ya. בבית הקדוש לישמעאלים והיא הקבה, קבה. מלשון קובה, נמצא באר אחד יקראו ביר זמזם זמזם. והוא למזרח הקבה, ובנין קטן מפואר בנוי עליו. Bahasa Indonesianya. Di rumah suci kaum Ismail, yaitu Ka'bah, dari bahasa Kuba, terdapat sebuah sumur yang diberi nama Bir Zamzam dan letaknya di sebelah timur Ka'bah. Dan di atasnya dibangun sebuah bangunan kecil yang megah. Oke, bukan saya ngomong nih ya. Ini yang baca mesin. Jadi ibaratnya dari tulisan Ibrani tersebut, dari Bible itu bahasanya kayak gitu. Kita Bisa. bersaudara. Bersaudara berarti sebenarnya nggak perlu ada pertikaian Nggak perlu. gitu. Jadi mungkin perbedaan cara memahaminya itu kita saling menghormati. Itu Islam. Ah. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kebenaran murni. Kenapa? Islam, ketika Anda bilang diri Anda Islam, tapi Anda tahu kebenaran dan Anda tidak mau mengatakannya, Anda bukan Islam. Karena Islam akan membuka kebenaran walaupun dari sedikit, tapi dibuka, itu Islam. Dan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Kebenaran dibuka untuk mengembalikan kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia ini. Islam adalah agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia yang sayang kepada saudaranya sewarga negara Republik Indonesia walaupun berbeda agama. Itu Demikian, dia. Sir. Ini menarik ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat dari tahun 600 sampai 1924-an kalau nggak salah saja, bahwa 13 abad itu dunia dikuasai kesultanan Muslim. Nah itu, Yang 3/4 dunia ini nah itu. Muslim, 3/4 dunia ini. Untuk teman-teman mungkin yang belum membaca sejarahnya, bahwa 3/4 dunia ini Muslim dan non-Muslim yang berada di dalamnya, termasuk Yahudi sekalipun, Nah. hidup akur. Ketika runtuhnya 1924 baru terjadi Holocaust, benar kan? Tahun 40-an. Baru terjadi pembantaian Muslim oleh Prancis, oleh Inggris. Benar juga. Jadi sebenarnya Ayolah. ketika Kesultanan Muslim menguasai dunia, nggak ada pembantaian. Dimulai dari yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima langsung kunci Yerusalem dari seorang uskup besar yang ada di Yerusalem waktu itu. Kenapa dia harus cari betul-betul Umarnya sendiri untuk beliau kasih tuh kunci Yerusalem? Kenapa? Karena dia percaya, dia beriman uskup besar ini bahwa seorang radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah adalah satu-satunya orang yang beragama yang mampu menjadi pemimpin di bawah agama yang berbeda tapi rukun. Iya. Seperti Muhammad Al-Fatih pun begitu ya ikutnya. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan semua itu para khalifah sampai masa-masa masa-masa Habasyah. Mereka nyaman, tapi begitu Roma lah, kita bilang Roma masuk. Ini bukan penghujatan. Roma masuk dengan Crusaders. Itu semua jadi terbalik. Bahkan Yahudi dibantai satu hari 20.000 di Yerusalem sendiri. Nah, dulu Yahudi dan dengan Nasrani itu konflik terus kan? Iya. Setelah mereka masuk, sama Muslimin nggak ada. Iya.
Bahkan yang tadi Akhi bilang Holocaust, separah-parahnya Holocaust terjadi, yang melindungi pasang badan sampai mati untuk orang Yahudi sembunyi di rumahnya atau di sekolahnya, Muslim. Ya karena memang ada seperti itu, kita harus melindungi tamu kita kan. Masya Allah. Ini menarik ya Ustaz ya. Jadi ibaratnya ketika berada dalam keminoritasan, justru sebaliknya. Dengan keyakinan yang berbeda ya. Lihat bagaimana Muslim yang ada di Uighur. Habis selesai. Bagaimana ada di Rohingya. Bagaimana ada di India. Bagaimana yang tadi mayoritas jadi minoritas yang ada di Palestina. Waktu Srebrenica dulu kan. Jadinya itu keyakinan beda-beda tuh. Beda-beda semua tuh yang menguasai. Habis gitu kan. Nah sedangkan yang sedang mungkin diputer adalah bahwa kalau berada di mayoritas Muslim, sebenarnya kita merangkul semua keyakinan yang sampai kemudian tadi Ustadz bilang sepertinya sulit untuk membuat rumah ibadah, nggak taunya angkanya nggak ada masalah, naik terus gitu kan. Nggak ada masalah. Dan juga kalau memang ada kesenjangan perbedaan keyakinan di Indonesia, tentunya juga masyarakat Indonesia mayoritas Muslim akan komplain bahwa 10 orang terkaya di Indonesia bukan Muslim. Iya. Buktinya bebas-bebas saja. Dia bisa mengeruk kekayaan, jadi pengusaha sukses, bebas saja, nggak ada masalah. Asal orang Muslim bisa beribadah, selesai sebenarnya kan. Nggak pusing. Iya. Kesadaran ini yang insya Allah Kainama lakukan selama ini. Biarin Kainama dimaki orang, dicaci orang, dia terserah, nggak pusing. Tapi Kainama ini dengan segala kerendahan hati cuma bilang begini, Allah izinkan aku untuk mengatakan ini. Aku nggak pusing, hidupku susah, aku cuma naik motor, kehujanan, keanginan, dimaki-maki orang, ada hal-hal yang tidak enak ke saya, diludahin, pokoknya itu udah biasa lah. Izinkan aku menjadikan ini untuk mencari ridhomu ya Allah. Dan insya Allah aku mencari syahadat dari cintaku Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja saya jalan. Nah ketika ini mulai ada yang mirip seperti saya, lalu sejalan bilang, Ustadz aku boleh nggak pakai pola ini? Insya Allah kita sama-sama menghadap ke Tuan Guru kita di Majelis Ulama Indonesia dan di Dewan Dakwah Nasional. Kenapa saya harus bawa ke sana? Supaya Anda kalau ngomong tidak keluar dari kerangka para Tuan Guru. Apa itu? Hanya semata-mata lillahi ta'ala. Jangan jadikan pengetahuan kristologi misalnya dan kemu'alafan sebagai ajang untuk mencari keuntungan atau popularitas. Jauhi itu dulu. Mari kita jalan dulu aja. Jalan aja. Kebutuhan kita dipenuhi Allah, nggak pusing. Jalan aja dulu, jalan. Nah sesudah itu baru kita ada di bawah kerangka Majelis Ulama. Agar apa? Tujuan kita nyata. Apa itu tujuannya? Mengembalikan kerukunan antar umat beragama di negara Republik Indonesia ini pada proporsionnya. Apa? Toleransi yang proporsional. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terjalin ya. Apalagi mungkin kita ini satu nenek moyang sebenarnya, gitu ya. Masalah berbeda dalam memeluk keyakinan itu udah haknya masing-masing. Ya, dan ini hal yang bisa dijadikan diskusi ilmiah tentunya juga. Sangat, gitu ya. Sangat saya menunggu. Dan memang dari tamu-tamu kita di sini bahwa bagaimana keluarganya menanamkan bahwa Islam ini agama yang keras, agama yang radikal, atau juga mungkin gimana, pokoknya keras lah gitu ya. Dan fakta yang menyatakan bahwa yang memulai perang dunia bukan umat Muslim, yang kemudian menjadi pembantai di dunia, mau Jedong, Stalin segala macam, itu nggak ada yang umat Muslim. Yang setiap konflik politik yang terbantai umat Muslim, negara yang dijajah kebanyakan negara Muslim, tapi orang Muslim yang difitnah. Kalau ini agama bukan ciptaan Tuhan, udah hilang dari dulu. Nggak mungkin ada yang tadi kita baca. Bener. Pasti orang nggak ada yang mau nggak meluk. Gua meluk, kalau nggak gua dibunuh, gua difitnah, kan gitu. Dan yang tadi kita baca itu, kenapa saya ajak ke situ, Akhi? Kenapa saya ajak ke Torah? Bahasa Ibrani. Kenapa? Kenapa tuh? Supaya terutama saudara Kristen yang nggak suka Kainama, tema-tema yang Kainama sama Akhi bawain itu, mengusik-ngusik kitab mereka. Saya mau bilang sama Anda nggak tahu apa-apa, dan Anda nggak dibuat untuk tidak tahu apa-apa. Kenapa?
Anda tidak tahu ini ada di dalam Biblemu, di dalam Torah. Orang Yahudi memberikan pengakuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak memeluk agamanya. Itu yang dihargai oleh Islam pelan-pelan. Orang Yahudi kan tahu semua ini. Orang Yahudi tahu, para rabai tahu tentang Rasulullah. Itu kan berarti membenarkan Al-Quranul Karim. Mereka Yahudi dan Nasara mengenal Rasulullah bahkan lebih baik daripada mereka mengenal anak mereka sendiri. Dibuktikan dan benar mereka kenal. Tapi masalah mereka tidak memeluk Islam. Orang Islam nggak pusing, nggak pusing. La ikraha fiddin. Qad tabana rusdu minal ghayy fa may yakfur bi taquti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fis sama laka wallahu samiul alim. Sadaqallahul adzim. Tidak ada paksaan dalam Islam. Engkau tahu, tapi engkau tidak mengikuti Rasulullah. Engkau nanti tanggung jawabnya sama Allah. Gampang kan? Bukan sama kita juga. Bukan sama kita. Nah ini agar semua orang tahu bahwa sebetulnya Islam adalah agama sejak awal dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa. Ya guys, yang ini bahkan beliau ini ada agenda yang akan mengadakan diskusi ilmiah. Jadi teman-teman semua, jika mungkin ada yang nggak sependapat dengan Ustadz K, monggo silakan ditulisnya di kolom komen untuk kemudian nanti bikin agenda bertemu dengan beliau. Diskusi dan beliau terbuka juga untuk ngobrol gitu. Jadi nggak usah main serang-serang secara pribadi sebenarnya. ini menarik ya. Jadi mudah-mudahan ini akan merangsang. Tapi saya ikhlas ini dok. Ada yang maki-maki saya jadi tahu gitu bahwa orang itu belum paham. Antara dua, dia belum paham atau dia menutupi sesuatu. Oke. Ada yang ditutupi ya gitu. Ya. Sebenarnya kalau yang mencari kebenaran mungkin akan ngajak dialog. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang terbuka pikirannya. Dan saya bagian nonton aja nanti ya. Gitu. Selamat nih Ustadz K untuk dialognya mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan Allah ya. Insyaallah wa yakum dada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan channelnya jadi wasilah. Datangnya hidayah atau juga mungkin diskusi-diskusi ilmiah mengenai keyakinan ini. Terima kasih K. Wa yakum. Semoga Allah sayang, dilancarkan, Allah berkahi. Akhi bersama keluarga dan seluruh ustadz wal ustazah di Cerita Untung. Amin amin ya rabbal alamin. Jika dirasa menarik tayangan ini, monggo silakan share sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan dari menonton tayangan ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.